Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan rukun Islam, topik yang terkait dengan Tibbun Nabawi, sehat ala Nabi SAW. Ya. Dan subhanallah, antara syara' dan hikmah terkadang berjalan bersama. Allah jika menjadikan salah satu syariat misalkan itu menunjukkan perintah, pasti ada kebaikannya di situ. Jika ada satu larangan, pasti ada malapetaka atau bahaya bagi hambanya. Dan dalam hal ini, sebagaimana yang diminta oleh pihak panitia untuk membahas tentang hikmah, rahasia, ajaibnya puasa Senin Kemis. Sebagaimana maklum bahwasanya puasa termasuk, untuk puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun Islam itu ada hikmah pula. Bagaimana Allah menjadikan rukun Islam? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi, pertama rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat ini mudah diucapin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, Islam dah. Setelah itu ada tahapan berikutnya, yaitu apa? Salat. Salat ini ada ucapan sama gerakan ditambah. Kemudian setelah itu baru naik berikutnya tentang apa? Zakat. Ya. Zakat ini gak dijadikan rukun Islam yang pertama. Kenapa? Karena kaitannya sama harta. Dan tabiatnya kebanyakan manusia terkait dengan harta itu bakhil, kikir, pelit. Makanya Allah jadikan rukun Islam yang ketiga. Ya. Kalau zakat menjadi rukun Islam yang pertama, akan banyak sekali orang yang gak masuk Islam. Kemudian berikutnya puasa. Ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ketika puasa ucapan-ucapan semakin banyak, zikir. Bahkan dijuluki Ramadan syahrul Quran. Banyak zikir di situ. Terus sholatnya ditambah, ada sholat tarawih. Terus terkait dengan harta, di bulan Ramadan banyak-banyak infak dan sedekah. Sampai Nabi bersabda, afdalus sadaqah sadaqatun fir Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan, coba. Dan juga butuh fisik. Nah, terkumpul. Baru naik berikutnya haji. Semuanya ada di situ, masya Allah. Ini termasuk apa? Rahasia dari rukun Islam. Coba bertahap. Adapun kali ini kita ingin menyampaikan yaitu ajaibnya puasa. Dia bukanlah puasa wajib, puasa sunnah. Dan sebenarnya Allah menjadikan bagi tubuh kita itu ada bioritme. Ya, di dalam tubuh kita itu ada bioritme yang Allah jadikan normal dari tubuh kita. Ya. Bioritme yang Allah jadikan terkait dengan puasa untuk kesehatan kita nih. Allah jadikan dalam satu pekan itu ada puasa sunnah Senin Kemis. Coba ini hikmah ya. Satu pekan Senin Kemis. Antara Senin ada Selasa, Rabu, Kamis puasa lagi. Jumat, Sabtu, Ahad nggak puasa. Senin puasa lagi. Itu ada hikmah. Ya. Hikmah dari sisi duniawi atau ukhrawi. Nanti akan kita sebutin. Kemudian Allah jadikan dalam satu bulan, ya, itu puasa Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Satu bulan, di tengah-tengah itu ada puasa. Di tengah-tengahnya satu pekan ada Senin dan Kemis. Di tengah-tengahnya satu bulan ada puasa Ayyamul Bid. Di tengah-tengahnya satu tahun, walaupun Ramadan bukan pas di tengah, hampir di tengah, ada puasa Ramadan. Dan itu hukumnya wajib. Kalau kita istilahnya nggak dapat wajibnya puasa Ramadan, seandainya Ramadan nggak diwajibkan, banyak kaum muslimin nggak puasa. Makanya diwajibin sama Allah. Dan subhanallah, kalau nggak ada puasa Ramadan dengan izin Allah, banyak kita yang sakit.
1 tahun selama 11 bulan makannya ngaco, makan sembarangan, Ramadan dibersihin. Nah, wah ini semua termasuk hikmah dan ajaibnya. Dan rahimakumullah, puasa ini Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya puasa itu termasuk apa? Junnah min adwa'ir ruhi wal qalbi wal badani. Puasa itu sebagai benteng penjagaan tubuh kita dari hati kita dan kita. Duniawi ukhrawi kita dijaga dengan puasa. Nah, dan puasa ini kalau dari sisi ukhrawi, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak, sebagaimana datang dari Aisyah radhiyallahu anha, pengakuan Aisyah dari riwayat Ibnu Majah, riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharri, ya, karena Nabi SAW apa? Yataharri an siyamil itsnain wal khamis. Ya. Nabi SAW dulu itu apa? Terus berusaha menjaga puasa Senin dan Kamis. Ini pengakuan Aisyah, orang terdekatnya Nabi, yang tahu Nabi. Ya. Kamis dijaga. Ya. Kemudian juga sebagaimana datang dari Nabi SAW, innal a'mala tu'radu yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Ya, hadis riwayat Al-Mundhiri, ya, dari Abu Hurairah dan yang selainnya, bahwasanya apa? Sesungguhnya amalan-amalan itu nanti akan diangkat, ditampakkan di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Maka pada hari Senin dan hari Kamis banyak-banyaklah berbuat baik. Dan perbuatan amalan yang paling baik Senin Kamis adalah puasa. Ya, adalah puasa. Dan kata Rasulullah, aku sangat ingin agar amalanku diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku puasa, kata Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis yang lainnya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari dalam riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan bahwasanya amalan itu juga ada amalan yang ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ada amalan yang ditampakkan setiap hari. Ada amalan yang ditampakkan setiap satu pekannya, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Ada amalan yang ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tahunnya, yaitu apa? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, dalam setiap hari ditampakin pula. Dalam satu pekan ada Senin dan Kamis. Dalam satu tahun ada bulan Sya'ban. Ini rahasia-rahasianya. Sungguh nikmat orang yang bisa menjaga puasa Senin Kamis ini. Juga dalam riwayat yang lainnya disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin. Kata Nabi SAW, barang siapa puasa satu hari di jalan Allah, dia puasa, maka Allah akan jauhkan dia dari jahanam, dari neraka jahanam, perjalanan seperti 100 tahun. Coba bayangkan kita meninggal dalam keadaan kita puasa, coba. Nah, juga dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda dengan sanad yang hasan, disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah, man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Ya. Barang siapa puasa satu hari di jalan Allah, satu hari ini, ya, maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka jaraknya seperti parit, yang paritnya jaraknya itu antara langit dan bumi. Masya Allah. Ini keutamaan puasa satu hari aja. Nah, dan juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya puasa itu termasuk salah satu sebab kita mendapatkan syafaat. Sebagaimana dalam sabdanya, as-siyamu wal qur'anu yashfa'an, ya, li abdi yashfa'an li abdin yaumal qiyamah
bahwasanya puasa dan bacaan Al-Quran kita itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti dengan sanad yang sahih riwayat Imam Ahmad. Juga di surga, ya, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu dari pintu-pintu surga yang dijuluki dengan ar-rayyan, ya. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Yang masuk pada pintu ini orang-orang yang puasa. Orang yang enggak puasa enggak boleh masuk dari pintu ini. Nanti ada pintu dari pintu sholat, orang banyak sholat, ada orang banyak sedekah, ada orang yang banyak puasa, dan di pintu-pintu mereka akan dipanggil. Siapa yang banyak sholat diajak masuk pintu ini. Nah, juga hadis yang lainnya dari Nabi SAW dari riwayat Al-Bazzar disahihkan Syalbani rahimahullah, man khatama lahu bisiyami yaumin dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhirnya umurnya ditutup dengan puasa, satu hari waktu itu dia puasa, maka dia masuk surga. Ya Allah, ajib, ya. Ini nikmat ukhrawi yang dijanjikan Allah melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaknya kalian itu puasa, karena puasa itu bagi kalian adalah khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Puasa, ya, lebih baik bagi kalian. Apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini apa? Anjuran. Kalau Ramadan perintah, kalau di luar Ramadan anjuran-anjuran puasa. Itu apa? Khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Kemudian ditambah sama Allah, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ya. Jika kalian faham, maka puasa itu lebih baik daripada kalian enggak puasa. Lebih baik untuk apa? Lebih baik untuk ruhnya, imannya, hatinya, lebih baik juga untuk fisiknya. Ya, lebih baik untuk fisiknya. Fa ini rahimana rahimakumullah. Kalau kita mau bahas tentang puasa, akan menjadi buku tersendiri, nikmat puasa Senin Kemis nih. Ya, puasa ini kalau kita lihat dari sisi badani, duniawi, dari sisi dampaknya terhadap fisik kita, badan kita, Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, di antaranya ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang keutamaan sahur. Apa sahurnya Nabi? Ya, sahur terbaik itu kapan? Kemudian buka, apa menu bukanya Nabi? Ya. Kemudian bahkan disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ada sunnah yang dilupakan. Setelah makan kurma, jangan langsung makan besar. Nunggu sholat dulu, sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib baru makan besar. Bukan seperti kita orang zaman sekarang. Buka, jeduk, jeder, adzan, makan kurma, minum es campur, makan nasi, baru berangkat ke masjid. Nah, wah, ini kalau kita fahami, kita tadabburi bahwasanya puasa itu khairul lakum, kita lihat puasanya Nabi. Kebiasaan Nabi sebagaimana hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, ketika disebutkan kebiasaan Nabi kalau buka apa? Dengan rutobat, dengan kurma rutob, kurma basah. Ya, qabla an yusalliya. Di sini dalil. Sebelum sholat Nabi makan kurma, setelah itu sholat, setelah sholat baru makan besar. Di sini ada hikmah. Habis makan kurma, jangan makan nasi dulu. Ketika buka, buah kurma itu masya Allah, 3 biji kurma sama dengan kalorinya 1 piring nasi. Ajib, ya. Dan kurma sangat mudah dicerna. Makanya Nabi ketika sahur, seringnya Nabi sahurnya kurma. Bukan berarti nggak ada menu makanan lain, ada. Tapi Nabi lebih suka kurma. Disebutkan dokter Arab klasik, dokter Cina klasik, dokter Yunani klasik, mereka menyebutkan kenapa demikian? Karena ketika perut kosong yang paling baik adalah yang manis-manis, dan kurma adalah buah yang paling manis. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, "Ni'ma sahuril mu'min tamr."
sebaik-baik, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Coba ajib. Ya, ketika perut kosong, tidur semalaman, makan kurma sahurnya. Ya, yang manis-manis, bukan sahur nasi pecel. Ya, bukan sahur soto ayam, bukan sahur nasi kebuli, bukan. Kita nggak bilang makruh, nggak bilang haram. Cuma kita bilang yang terbaik. Kenapa? Ternyata yang terbaik di lambung adalah yang manis-manis, untuk liver manis-manis, limpa manis-manis. Ketika buka puasa sama, yang manis-manis Nabi pilih. Ya, Nabi nggak pilih menu apa? Sambusa. Ya, Nabi nggak pilih pisang goreng. Enggak. Nabi pilihnya kurma. Setelah itu sholat, baru makan besar. Antara makan buah dan makan besar, coba ada hikmahnya, dikasih jarak. Makan kurma sama makan besar, kasih jarak. Kita nggak bisa katakan makan buah jangan dicampur sama makan nasi. Nggak ada urusan sama agama. Kita ngomong dari sisi kedokteran klasik. Hikmah di sini makan buah dan makan nasi dikasih jarak. Masya Allah. Coba ahlul jannah, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan ahlul jannah nanti makan apa? Makan fakihah, buah-buahan yang disenangi. Kemudian apa? Walahmi. Kemudian makan daging, lahmi thair, daging burung. Di situ ulama ahli lughah, di antaranya mereka juga menyebutkan huruf waw di sini dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah, memberikan makna ada jarak. Antara makan buah dan makan daging ada jaraknya. Nah, fa ini subhanallah gak bisa dikatakan sunnah ngasih jarak, tetapi ilmu kedokteran klasik membahas tidak boleh dicampur agar tidak terjadi pembusukan. Masya Allah, ini hikmah. Ada datang dari Nabi kadang, ada nggak datang dari Nabi, tapi kedokteran Arab klasik membahas hikmahnya. Coba ketika bayi baru lahir, sunnah yang pertama kali dilakukan adalah mentahnik, memamah kurma, dimasukkan ke mulut bayi, diputer-puter di langit-langitnya, digusi-gusinya di lidahnya. Ya, coba pertama kali sebelum bayi disusui, coba. Ini menunjukkan ketika perut kosong, si bayi baru keluar perucut dari perutnya ibu, dikasih kurma juga. Ya, kenapa? Karena kurma adalah yang paling manis dari buah. Ketika perut bayi masih kosong dari apapun juga, maka kurma yang pertama. Ya, karena kurma untuk merangsang liver, lambung dan limpa dia. Masya Allah, ajaib. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau bayi sudah terlanjur disusui, gak ada lagi sunahnya tahnik. Karena rasanya susu apa Bapak? Nah, rasanya susu ibu apa? Nah, ada asinnya kan ya? Nah, ada asinnya. Makanya kalau sudah terlanjur disusui, gak ada lagi sunahnya tahnik. Masya Allah. Ini kalau kita bahas banyak sekali hikmahnya. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, di antara puasa apa mengakhirkan waktu sahur itu sunnah. Kalau orang Yahudi dan Nasrani dan orang Syiah, mereka itu syariat mereka ketika puasa nggak sahur. Maka kita selisih mereka, jalankan sunnah Nabi, sahur dan sahurnya diakhirin. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ketika buka puasa, orang Syiah juga kalau buka puasa, mereka bukanya kapan? Ketika bintang sudah muncul. Tapi bukanya Muslim, mukmin yang diajarkan Nabi kapan? Menyegerakan waktu buka, nggak mengakhirkan seperti mereka. Subhanallah. Ini ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Bahkan Nabi menyampaikan, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al Hakim, kata Nabi SAW, ista'inu bit-ta'amis sahur ala siyamin nahar wa biqailulatin nahar ala qiyamil lail. Kata Nabi SAW, ya, ambillah sebab dirimu agar kuat untuk puasa dengan makan sahur, ya, dengan makan sahur, dan tidurlah kamu tidur siang. Agar apa? Agar kamu malamnya kuat menegakkan sholat malam. Kalau Ramadan ya sholat tarawihnya kuat. Ajaran dari Nabi menunjukkan agama Islam itu agama yang paling rahmah terhadap umatnya, terhadap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahimakumullah, Ibnu Qayyim menyebutkan di sini fadilah, keutamaan yang ajib dari puasa. Ya, keutamaan yang sangat ajib dari puasa.
Puasa ini kata beliau adalah untuk menjadikan tubuh kita ini bersih dari kotoran, mufsidat, dari makanan-makanan. Kenapa? Karena perut itu sarangnya penyakit. Sarang penyakit atau sarangnya obat tergantung kita. Kita mau menjadikan makanan kita sebagai obat atau makanan kita sebagai sumber penyakit. Ya, misalkan makan makanan nggak peduli makanan ini sehat apa nggak peduli dengan kombinasi makanan, nggak peduli dengan makanan ini insan apa bukan, nggak peduli makanan ini makanan yang halal apa haram, nggak peduli makanan ini makanan dikonsumsi di jam-jam yang baik apa enggak. Nah, ada nggak disebutin Nabi, tapi disebutin oleh kedokteran klasik Arab atau kedokteran modern, tapi itu baik. Nah, seperti kebiasaan ngemil di malam hari. Kebiasaan Nabi SAW di malam hari bukan kuliner, bukan main bulu tangkis, bukan olahraga, ya, bukan begadang, tapi apa? Tidur di awal malam. Ini kalau kita lihat gaya hidupnya Nabi gimana? Betul-betul sehat. Nah, makanannya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Ya, kita orang Masya Allah puasa, maghribnya balas dendam. Nah, siangnya puasa, maghribnya balas dendam. Farahimana rahimakumullah. Puasa itu memberikan athar, dampak seperti apa? Tafrihu al-qalb ajilan wa ajilan. Puasa itu untuk apa? Menyenangkan hati kita. Secara langsung ataupun secara lambat. Cepat atau lambat, dengan kita puasa bikin hati kita yang gembira. Kenapa? Karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Farhatani lisa'im, ya. Indal fitr, dua kesenangan yang didapati seorang yang puasa ketika buka, ya. Masya Allah. Nah, wah, makanya mereka bangga, ya. Mereka ketika buka senang bangga, ketika nanti menghadap Allah juga senang bangga, Masya Allah. Nah, dan Ibnu Qayyim menyebutkan rahasia sini diantaranya huwa anfa'u syai'in li ashabi al-amzijati al-baridati war-rutbati. Ini rahasia yang besar. Puasa ini adalah terapi yang paling manfaat bagi orang-orang yang tubuhnya itu dingin lembab. Bapak nggak paham apa itu maksudnya dingin lembab. Bapak kalau sering berdahak, permisi ya karamakumullah, sering pilek, ya, sering males, permisi, syahwatnya lemah, hafalannya down, ya, ini ciri-ciri dingin lembab banyak di dalam tubuh, ya, mudah sakit, itu ciri-ciri dingin lembab banyak numpuk di dalam tubuh. Dan dingin lembab ini perlu dibakar, perlu dibuang. Salah satu cara yang terbaik adalah dengan memuasakan tubuh kita. Kalau tubuh kita puasa, kalori yang ada di dalam tubuh kita dibakar, dibuang. Nah, dibuang sehingga apa? Dingin lembabnya lama-lama akan menghilang, memudar. Coba lihat orang seperti orang-orang yang kena COVID. Bapak lihat ciri-cirinya apa kemarin? Batuk, pilek. Itu ciri-ciri dingin lembab. Banyak orang COVID dengan izin Allah sembuh dengan kustul hindi. Kenapa? Karena kustul hindi panas kering. COVID dingin lembab, simple. Ya, walaupun nggak harus ya karena konsep yang berpasangan nih. Dan ini puasa ya untuk menghilangkan dingin lembab pada tubuh. Makanya subhanallah kami dapati orang-orang yang kena COVID mereka kadang puasa. Ditambahi kustul hindi, subhanallah, hitungan 2 hari 4 hari sudah negatif PCR-nya. Nah, nggak berlarut-larut. Barakallahu, ini sebenarnya rahasia, ya, rahasia yang perlu kita kupas. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dingin lembab ini akan menjadi masalah bagi tubuh kita kalau berlebihan. Makanya dengan puasa dalam satu pekannya Senin Kemis, ya, Senin puasa. Ketika puasa, Masya Allah, dibuang nih apa? Kalori yang berlebihan, racun-racun, usus, plak-plak di usus dibersihkan, pembuluh darah yang kotor dibersihkan, saluran kemih kotor dibersihkan, ya, sel-sel saraf yang sudah mati diganti yang baru. Coba ajibnya.
Di Jerman ada salah satu klinik namanya klinik Bachinger Klinik, dibangun dari tahun 1920. Ya. Kalau ada orang sakit dimasukkan klinik, subhanallah, ada saudari kami namanya, ya nggak apa-apa disebutin atas izin beliau, salah satu direktur PT Bukaka, ya. Beliau ini Bu Sofia Balfas berobat ke Jerman, suami istri sakit. Bertahun-tahun berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Berobat ke Jerman, di klinik ini ternyata disuruh puasa. Ada pasien kanker, ada pasien gangguan pencernaan, ada pasien macam-macam kencing manis, disuruh puasa. Ada pasien jantung, disuruh puasa. Coba. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya pakai puasa ala-ala klinik kafir? Mending saya puasa ala Nabi, dengan cara Nabi SAW. Ajaib, mereka sembuh dengan puasa. Nah, penyakit orang-orang masa silam, Bapak Ibu-ibu, penyakit orang-orang terdahulu, penyakitnya itu apa? Penyakit yang menunjukkan defisiensi, kurang nutrisi, ya, busung lapar. Penyakit kita di zaman sekarang ekses, kolesterol, asam urat, kencing manis, obesitas, ya, sakit mah. Kenapa? Semua karena kebanyakan makan. Ya, makanya obatnya orang kebanyakan makan itu puasa. Ya, obatnya ya adalah puasa. Sebagaimana dikatakan Dr. Jason Fung, ya, dia orang ahli ginjal. Kata dia, the powerful natural of healing solution is fasting. Ya, obat yang paling manjur alami, ya, untuk menerapi penyakit adalah dengan puasa. Obatnya orang kelebihan nutrisi, ya puasa. Sampai kata Hippocrates, orang yang sakit kemudian Anda kasih makan, sesungguhnya Anda ngasih makan pada penyakit. Coba, ini dokter klasik ratusan tahun sebelum Nabi lahir sudah ngomong kayak gini. Nah, kemudian dokter yang hidup di zaman Nabi namanya Al-Harith bin Kaldah. Ya, Nabi kalau ada sahabatnya sakit menganjurkan untuk mereka berobat kepada dokter ini, Al-Harith bin Kaldah. Dia juga mengucapkan ucapan yang hampir sama dengan dokter-dokter Yunani. Apa kata dia? Wa kanatil ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa. Dan perut itu adalah sarangnya penyakit. Dan inti dari pengobatan adalah apa? Menjaga pola makan, menjaga apa? Dari pantangan, juga termasuk berpuasa. Itu ajib. Coba hadis Nabi kita tadabburi. Nabi SAW sudah bersabda. Ini Pak, yang sering dilupakan oleh kita orang nih. Kenapa? Karena kita nggak belajar. Ya, apa kata Nabi SAW? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yaskihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum. Ingat, kalau ada orang sakit berarti jangan dipaksa makan. Istri Anda sakit, anak Anda sakit, jangan dipaksa makan. Orang kalau sakit lidahnya pahit, nafsu makan hilang. Kenapa? Itu alarm dari tubuh. Tubuh ini sudah penuh dengan racun. Dia nggak mau makan, jangan dipaksa makan. Biar yang ada di dalam tubuh dengan lidah pahit ini, itu alarm tubuhnya untuk membersihkan racun yang ada di dalamnya. Setelah racun sudah habis, lihat kalau orang sembuh dari sakit apa? Nafsu makannya kembali kan? Racun sudah hilang dan tubuh siap menerima makanan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha tabaraka wa taala yut'imuhum wa yaskihim." Karena Allah lah yang memberi mereka makan dan minum. Bagaimana caranya Allah memberi makan dan minum dari orang yang sakit? Dengan cara memunculkan sel darah putih. Ketika orang puasa, ketika orang sakit nggak makan, sel darah putih akan naik. Untuk apa? Membunuh kuman. Nah, ini ajaib. Bapak lihat, Bapak kalau punya kucing, ya, ngelihat ada punya burung merpati, atau lihat saksikan ular, atau lihat anjing, atau lihat hewan apapun, mereka kalau sakit, walaupun dikasih makanan kesukaan mereka, nggak mau makan. Ya, kucing dikasih maksudnya ikan tuna, nggak akan mau makan kalau dia sedang sakit. Ya, kucing dikasih paracetamol kalau demam, nggak mau kucingnya. Kalau pilek dikasih CTM, nggak mau kucingnya. Dia puasa. Dan itu mekanisme pertahanan tubuh mereka, Masya Allah. Ajib, Islam itu betul-betul sempurna. Nah,
Fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Maka orang yang sakit dikasih makan berarti sama dengan ngasih makan penyakit. Makanya dengan kita banyak-banyak puasa, kita ini sedang membersihkan apa? Bersihkan dosa kita, bersihkan hati kita, bersihkan racun kita, bersihkan peredaran darah kita, bersihkan otak kita. Wallah manfaatnya ajib banget. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana dibahas oleh dokter klasik, ya, dokter modern, banyak manfaatnya. Di antara manfaat puasa, ya, dia bisa untuk mengobati penyakit halah nafsiyah, qalaq, untuk mengobati jiwa, untuk mengobati orang yang depresi, untuk ngobatin orang yang emosinya labil, untuk ngobatin orang yang masya Allah, ya, emang kejiwaannya terganggu seperti apa? Ghadab, mudah marah, iktiab, suka sesek dadanya kalau dicela orang, dolimin orang, ada pikiran sedikit langsung sesek, kena GERD dan sebagainya. Puasa ini juga obat, masya Allah. Kenapa? Melatih untuk kita sabar. Seperti lagi keutamaan puasa ayyamul bid, 3 hari dalam 1 bulan, sebagaimana Nabi bersabda, ya, som ayyamul bid, ya, yudhibu wahras sadr. Puasa ayyamul bid 3 hari dalam sebulan ini itu menghilangkan wahras sadr. Apa itu wahras sadr? Hasad, dengki, iri, suka marah, ya. Ini dengan puasa ini obatnya. Nggak ada ceritanya obat hasad, ya, minum temulawak, obatnya hati. Nggak ada ceritanya. Nah, obatnya hasad puasa ayyamul bid. Orang hasad kalau ngelempar ain sangat bahaya. Ngelihat sesuatu, masya Allah, yang dilihat objeknya bisa celaka, bisa mati. Ada anak yang cakep, masya Allah, di Yaman, di Hadramut ada orang Hadramut, anak kecil rambutnya lurus, masya Allah. Jarang orang Hadrami rambutnya lurus, ya enggak? Nah, ini rambutnya lurus, cakep, masuk kampung Badu, keluar kampung Badu, rambutnya rontok semua. Ya, habis rambutnya. Kenapa? Kena ain. Ini penyakit hasad nih, bahaya kalau ngelihat sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga manfaat sangat banyak, ya, untuk kolesterol, bahkan orang yang kanker puasa. Orang gagal jantung puasa, orang gagal ginjal puasa. Nah, orang kencing manis puasa, asam urat, kolesterol lebih-lebih puasa. Nah, ini tentunya apa? Tentunya banyak hikmah yang belum kita kupas dari syariat Islam. Syariat dan hikmah lengket, ya. Tapi kita beribadah karena syariat, bukan karena hikmah. Hikmah hanya mengikuti saja. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu sempit. Sebagaimana disampaikan amanah dari DKM, ya, untuk apa? Ada menyisakan waktu sisa tanya jawab sebelum azan isya. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Nah. Wah, Masya Allah. Hampir sama pertanyaan kajian semalam di Lumajang. Sekarang banyak orang ngantuan. Kenapa? Banyak yang divaksin. Efek vaksin yang bikin pembuluh darah apa? Darah jadi pekat. Sehingga apa? Badan berat dan ngantuk. Itu hanya salah satu sebab aja. Ya. Bisa juga karena makanan. Antum sering banyak makanan manis pekat. Membuat pembuluh darah apa? Darah menjadi kental. Sehingga apa? Darah nggak lancar ke seluruh tubuh, ke mata nggak lancar, ke otak nggak lancar. Kenapa? Karena pekat banget. Karena pekat, kandungan oksigen nggak seperti ketika darah encer. Ketika otak kurang oksigen, ngantuk. Ya, makanya penting olahraga, penting jaga pola makan, penting jaga istirahat, penting. Jangan bilang orang ngantuan, malam tidurnya cuma 1 jam, bilangnya siang ngantuan. Ya memang wajar, kurang tidur. Dan ada sebab yang lainnya. Sebab non medis, yaitu apa? Ini orang ciri-ciri perlu diruqyah. Nah, coba diruqyah. Nabi sudah menyebutkan ketika ada seorang perempuan atau anak kecil, wanita kecil, ya, masuk ke rumahnya Nabi. Kemudian Nabi SAW melihat wajahnya, inna fiha saf'ah. Di wajahnya itu ada saf'ah. Saf'ah itu apa? Wajahnya warnanya hitam,
condong ke arah kemerahan. Ya. Kemudian Nabi bersabda kepada orang-orang di sekitar anak kecil ini. Ya. Kata Nabi SAW, apa? Ruqyalah dia. Fa inna fiha nadrah. Karena ada pada diri dia nadrah. Nadrah itu apa? Efek dari ain. Ya. Dan ain itu ada dua. Pandangan ain ada dua. Pandangan ain dari manusia, ainul insiyah wa ainul jinniyah. Pandangan dari manusia atau pandangan dari jin. Sehingga Nabi menyuruh dia untuk ruqyah. Dan kadang kalau kita melihat orang yang perlu diruqyah, seperti apa ciri-cirinya? Ngantukan. Kedua, lihat matanya, kadang hitam. Kemudian pandangannya kosong. Kemudian di antara efeknya kekuatannya melemah. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka dia perlu diruqyah. Ya. Jadi lihat sebab apa? Sebab fisik, badani, sebab medis, dan lihat sebab non medis pula. Nah, barakallahu fikum. Jikalau sebabnya karena seperti darah kental tadi, puasa juga membantu untuk menghilangkan mudah kantuk. Kenapa? Mudah ngantuk bisa karena kebanyakan nutrisi kita orang, kelebihan, badan ini berat. Ya, makanya perlu diterapi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Nah, Mbak. Permisi, kurang keras suaranya. Dan bertamu. Lihat puasanya. Kalau puasanya puasa Ramadan nggak boleh. Nah, puasa Ramadan nggak boleh. Kalau puasa sunnah, yang afdal membatalkan puasanya. Membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Fadhal. Nah, pernah datang, ada yang tanya lebih utama mana puasa Senin Kemis atau puasa Daud? Ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, sebagaimana disebutkan riwayat ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Umdatul Ahkam. Waktu itu sahabat ini bertanya, apa puasa yang afdal? Nabi berkata Senin Kemis. Kemudian sahabat ini menjalankan puasa Senin Kemis. Datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sini saya sangat mudah untuk mengamalkannya. Ada nggak yang lebih afdal lagi? Ditambahi lagi. Ada puasa Ayyamul Bidh, 3 hari dalam sebulan. Kemudian orang ini, sahabat ini puasa Ayyamul Bidh dan Senin Kemis. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, semua bisa aku lakukan. Ada nggak yang lebih tinggi lagi? Puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya. Kemudian sahabat ini melakukan puasa Daud dan datang setelahnya kepada Nabi, ya Rasulullah, semua bisa ku amalin. Ada nggak yang lebih baik lagi? Nggak ada, kata Rasulullah SAW. Ya, nggak ada. Dan Rasulullah tidak merekomendasi untuk apa? Kita puasanya terlalu ekstrim, berlebihan. Sehingga sahabat ini setelah wafatnya Nabi, ketika sahabat ini umurnya sudah tua di atas 75 tahun, sahabat ini matanya buta. Dan dia baru ingat nasihat Nabi agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ekstrim puasa, karena tubuh juga punya hak, ya. Sehingga berdampak kepada apa? Lemahnya pandangan mata hingga buta karena terlalu sering puasa. Nah, makanya sedang-sedang saja, khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara itu di tengah, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Tubuh itu punya hak. Nah, istri antum juga punya hak, ya. Nah, kadang istri minta dilayani siang hari, istri yang minta dilayani. Nah, bukan antum yang minta dilayani. Gimana kayak gitu? Nah, ini rahman rahmakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Nah, monggo Pak. Mari Pak. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Kalau puasa Senin Kemis
bebarengan dengan puasa Ayyamul Bid. Katakan hari Seninnya berpapasan dengan 13 Hijriah. Ya. Apakah masuk Senin itu puasa Seninnya bebarengan dengan puasa Ayyamul Bid? Ya. Khilaf para ulama. Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i, ya, sebagaimana beliau sebutkan, idza tazahama al-amr yajuz al-jam' bainahuma, ya, jika yatasawa al-amrain, jika dua hal, dua ibadah, ya, itu bebarengan atau satu derajat, satu tingkat, ya, boleh dikumpulkan ibadah tersebut. Ya, contoh ibadah sunnah dengan ibadah sunnah. Bapak puasa Senin sunnah, puasa Ayyamul Bid sunnah, ya. Maka ini bisa digabungkan, dua niat dengan satu amalan. Niat puasa Senin, niat puasa Ayyamul Bid dengan satu amalan, satu puasa. Berarti Bapak apa? Bisa mendapat dua pahala tadi, dari jenis dua puasa tadi. Itu kelebihan orang menuntut ilmu, Pak. Kalau orang tahu dalilnya, Masya Allah enak. Jadi apa? Efektif, efisien nih ibadahnya. Seperti pula termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, sunnah yang enak lagi lezat, ya, ditinggalin. Kalau pagi hari Jumat, sunnah mendatangi istri, hubungan intim dengan istri. Ya, bagi yang jomblo makanya cepat nikah nih. Ya. Sunnahnya hari Jumat itu mendatangi istri. Dan terus mandi janabahnya bagaimana? Hukumnya mandi janabah apa? Hukumnya mandi janabah apa? Hah? Wajib. Hukumnya mandi Jumat apa? Wajib. Wajib ketemu wajib. Berarti dua niat, mandi janabah sekaligus mandi Jumat dengan satu kali mandi, sudah yujzi. Nah, sah. Itu contoh ya. Jangan sampai digabung, ya, puasa qadha dengan puasa sunnah, qadha Ramadan dengan puasa sunnah. Qadha ini hukumnya wajib, puasa Senin Kamis sunnah, ini nggak bisa digabung. Nah, insyaallah itu ya, cukup insyaallah karena hampir adzan ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi harap dimaklumi jika ada keterbatasan apa yang kami sampaikan atau kesalahan, jika ada benarnya dari Allah semata. Barakallahu fikum, ya. Semoga apa yang Anda dapatkan di malam hari ini dari ilmu ini bisa Anda amalin, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga afiahnya kita, ya, sehingga kita istiqomah dalam ibadah. Juga semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri, ya. Allah berikan petunjuk kepada pemimpin kita, dan semoga Allah segera angkat semua wabah dan bala di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.